Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Musab Usaidi Amudia, mahasiswa semester 7 program studi Sarjana Farmasi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Video ini saya buat untuk memberikan informasi dan menjelaskan kepada kawan-kawan semua terkait obat cefadroxil. Apa itu obat cefadroxil? Obat cefadroxil merupakan obat antibiotik golongan cefalosporin yang hanya boleh dikonsumsi ketika menggunakan resep dokter. Jadi ketika kawan-kawan ingin membeli obat cefadroxil ini tanpa resep dokter, pasti apotek tidak akan memberikan obatnya karena obat ini hanya boleh diberikan atau dikonsumsi menggunakan resep dokter. Obat cefadroxil ini diberikan untuk mengatasi infeksi bakteri pada bagian tubuh seperti kulit, tenggorokan, saluran kencing, dan jantung. Makanya ketika teman-teman periksa ke dokter dengan keluhan semacam itu, kemungkinan dokter akan memberikan antibiotik golongan cefalosporin, yaitu cefadroxil. Cara kerja obat cefadroxil. Obat ini bekerja dengan cara mengganggu kemampuan bakteri saat membentuk dinding sel. Ketika bakteri masuk ke dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita ini bakteri akan membuat dinding sel, yang mana dinding sel ini adalah pertahanan dari bakteri tersebut. Namun ketika kita meminum obat cefadroxil ini dapat mengganggu bakteri tersebut. Cara mengganggunya yaitu merusak ikatan dari dinding sel yang sedang dibuat atau yang sudah dibuat oleh bakteri. Kemudian bakteri ketika dinding selnya ini ikatannya terputus atau dirusak dengan cefadroxil ini, kemudian bakterinya mati. Nah, obat ini bekerja seperti itu. Makanya ketika teman-teman mengalami penyakit yang bisa diberikan obat cefadroxil, nantinya cara kerja di dalam tubuh seperti itu. Dosis yang dianjurkan untuk mengonsumsi obat cefadroxil ini pada dewasa yaitu 1-2 gram tiap hari dibagi 2 kali minum. Jika kawan-kawan semua memiliki obat cefadroxil dengan kandungan 500 mg, maka kawan-kawan dapat minum 1 hari dengan 2 kali. Kemudian untuk anak-anak yaitu 30-50 mg per kilogram berat badan tiap hari dengan dosis maksimal yaitu 100 mg per kilogram berat badan tiap hari. Obat ini dapat dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak usia di atas 6 tahun. Jika dikonsumsi oleh ibu hamil, obat ini masih berkategori B, yang mana sudah ada penelitian terkait obat cefadroxil ini terhadap binatang percobaan. Hasilnya yaitu tidak ada resiko apapun terhadap janin di binatang percobaan. Namun sayangnya belum pernah ada penelitian studi terkontrol kepada wanita hamil. Dan juga belum ada penelitian terhadap ibu menyusui apakah obat cefadroxil ini dapat terserap oleh ASI. Maka untuk yang lebih aman kepada ibu hamil dan ibu menyusui, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Cara minum obat cefadroxil. Bapak dan ibu serta kawan-kawan dapat mengikuti anjuran oleh dokter yang sudah diberikan, dan juga di plastik ketika penyerahan obat oleh apoteker, di situ juga sudah ada etiket. Namun saya ingin menjelaskan bahwa Bapak, Ibu, dan kawan-kawan tidak perlu mengubah dosis yang sudah diberikan, atau beberapa kali atau beberapa hari sekali atau tiap beberapa jam itu tidak perlu diubah. Kemudian diminum sesudah atau sebelum makan. Kemudian diminum pada jam yang sama setiap hari. Misalnya ibu dan bapak meminum obat di jam 6 pagi
kemudian juga di jam 6 sore. Maka di tiap hari ibu dan bapak serta kawan-kawan semua dapat menginum obat di jam 6 pagi dan juga di jam 6 sore. Kemudian diminum 2 kali dalam sehari. Efek samping yang dapat muncul ketika bapak dan ibu serta kawan-kawan mengonsumsi obat cefadroxil ini, yang pertama yaitu demam, diare, sakit mah, dispepsia, mual, muntah, serta gangguan pencernaan. Namun tidak usah khawatir, tidak perlu ragu bahwa efek samping ini tidak semua timbul di orang yang mengonsumsi. Namun jika bapak, ibu, serta kawan-kawan mengalami alergi seperti munculnya ruam, serta sesak di dalam pernafasan, bapak dan ibu serta kawan-kawan segera dihentikan minumnya, kemudian segera untuk konsultasi ke dokter. Interaksi obat cefadroxil ini dapat berinteraksi apabila penggunaannya bersamaan dengan antibiotik lain ataupun dengan vaksin BCG dan vaksin tifoid, yang mana menghasilkan penurunan efektivitas baik itu antibiotik lain, cefadroxil, maupun vaksin BCG ataupun vaksin tifoid. Kemudian jika dikonsumsi di orang yang menggunakan pil KB, dapat menurunkan efek dari pil KB tersebut. Kemudian dapat berinteraksi ketika dikonsumsi bersamaan dengan probenedik, yang mana menimbulkan efek samping. Saja kawan-kawan semua terkait penjelasan obat cefadroxil. Apabila kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya dari saya. Sampai jumpa, bye-bye.